Suku Himalaya adalah salah satu suku yang masih menjunjung tinggi adat istiadat leluhurnya. Suku Himalaya ini mendiami area kaki pegunungan Himalaya meliputi China, Pakistan, Bhutan, Nepal, dan India. Jarang yang tahu bahwa suku Himalaya memiliki budaya yang unik, salah satunya adalah tradisi sebelum menikah. Berbanding terbalik dengan tradisi pada umumnya, suku Himalaya justru mempercayai bahwa menikahi apem yang masih bersegel full set bukanlah hal yang menguntungkan. Sebelum menikah, kaum apem di suku Himalaya harus wajib nyuntik apem dengan lebih dari 20 lontong gede. Hal ini bertujuan agar apem tersebut memiliki pengalaman dalam nyuntik apem. Jika seorang lontong menikahi apem yang masih bersegel full set, justru dinilai akan membawa nasib buruk. Pernikahan ini bertujuan untuk mempertahankan rasnya. Dalam tradisi suku Himalaya, orang tua sang lontong yang membantu memilihkan apemnya. Umumnya orang tua lontong memilih apem dengan latar belakang yang sesuai. Apem di suku Himalaya diharuskan untuk menerima pinangan dari lontong yang pertama kali melamar. Pasalnya penolakan lamaran dinilai sebagai hal tabu untuk suku Himalaya. Parameter apem di suku Himalaya adalah seberapa banyak apem yang pernah nyuntik apemnya, minimal pernah disuntik dengan lebih dari 20 lontong. Jika seorang apem mampu melakukan hal tersebut, maka dinilai sebagai sosok menarik dan pandai dalam dunia penyuntikan apem. Salah satu tanda apem di suku Himalaya telah berhasil nyuntik apem dengan lontong, yakni dengan gelang dan tindikan yang disematkan dari tetua desa. Suku-suku di wilayah Himalaya memiliki kebiasaan dan tradisi yang beragam, yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan geografis, iklim, dan agama mereka. Wilayah Himalaya mencakup bagian-bagian dari Nepal, India, Bhutan, dan Tibet, dan masing-masing daerah memiliki budaya dan kebiasaan unik. Banyak suku Himalaya, terutama yang tinggal di lembah-lembah subur, bergantung pada pertanian, menanam padi, jagung, gandum, dan sayuran. Di daerah pegunungan yang lebih tinggi, peternakan adalah mata pencaharian utama. Mereka memelihara kambing, domba, dan yak. Di beberapa daerah, perdagangan dan kerajinan tangan, seperti pembuatan tekstil dan perhiasan, juga merupakan bagian penting dari ekonomi lokal. Rumah-rumah tradisional biasanya dibangun dengan bahan-bahan lokal seperti batu, kayu, dan tanah liat. Di daerah yang lebih tinggi, rumah seringkali dirancang untuk menahan dingin yang ekstrim dan salju. Struktur sosial seringkali berbasis pada keluarga besar atau klan, dengan hubungan keluarga yang erat dan solidaritas sosial yang kuat. Pendidikan formal seringkali terbatas, dengan pengetahuan tradisional diturunkan melalui pengajaran langsung dan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Festival seperti Losar Tahun Baru Tibet di Tibet dan Bhutan, serta Dasain dan Tihar di Nepal, adalah bagian penting dari kehidupan sosial. Perayaan ini sering melibatkan tarian, musik, dan upacara keagamaan. Banyak suku Himalaya mengikuti praktik Buddhisme, Hindu, atau agama lokal. Ritual dan doa sering dilakukan untuk menjaga keseimbangan dengan alam dan menghormati dewa-dewi lokal. Mengenakan chuba, sebuah pakaian tradisional yang longgar dan sering terbuat dari wool atau kapas. Suku-suku seperti Sherpa mengenakan pakaian berbasis lapisan, termasuk jaket wool dan celana panjang yang tahan angin. Untuk upacara keagamaan dan festival, pakaian sering dihias dengan ornamen, perhiasan, dan aksesori khusus. Diet mereka sering terdiri dari gandum, jagung, padi, dan sayuran. Di daerah yang lebih tinggi, makanan berbasis susu dan daging juga penting. Di Tibet dan Bhutan, makanan seperti momo, pangsit, tukpa, sup mie, dan sampa, bubur barli, sangat populer. Di Nepal, makanan seperti dalbat, nasi dan lentil, dan sel roti juga umum. Memasak menggunakan metode tradisional seperti memasak di atas api terbuka atau menggunakan oven batu sangat umum. Tari tradisional dan musik ritual seringkali mengekspresikan cerita mitologis dan kepercayaan spiritual. Lukisan tangka, ukiran kayu, dan tekstil berwarna-warni merupakan bentuk seni yang sering ditemukan di wilayah Himalaya. Pembuatan tekstil, tenunan, dan perhiasan adalah bagian penting dari budaya lokal, dengan setiap suku memiliki teknik dan desain khas mereka sendiri. Di Tibet, Bhutan, dan beberapa bagian Nepal, Buddhisme memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari, dengan banyak klan dan komunitas mengikuti ajaran Buddha. Di beberapa bagian Himalaya, Hinduisme adalah agama dominan, dengan praktik yang melibatkan puja penyembahan kepada dewa-dewi Hindu. Beberapa suku memiliki agama animisme dan kepercayaan lokal yang melibatkan penyembahan roh dan pemujaan alam.
Kebiasaan suku Himalaya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan budaya setempat, menjadikannya unik dan bervariasi di seluruh wilayah. Suku-suku Himalaya merupakan kelompok etnis yang mendiami wilayah pegunungan Himalaya yang meliputi bagian-bagian dari Nepal, India, Bhutan, dan Tibet. Sejarah dan asal-usul suku-suku ini sangat kompleks dan beragam, tergantung pada lokasi spesifik dan kelompok etnis masing-masing. Banyak suku Himalaya berasal dari migrasi kuno dari daerah sekitarnya. Sebagian besar populasi awal di Himalaya berasal dari migrasi manusia dari dataran tinggi Tibet dan Asia Tengah. Migrasi ini terjadi ribuan tahun yang lalu, ketika kelompok-kelompok manusia mulai menetap di daerah-daerah pegunungan Himalaya yang keras. Pegunungan Himalaya berfungsi sebagai penghalang geografis yang memisahkan suku-suku Himalaya dari dunia luar, menyebabkan pengembangan budaya dan bahasa yang unik di dalam wilayah ini. Hal ini juga mengarah pada isolasi dan pengembangan budaya yang khas di berbagai wilayah Himalaya. Buddhisme mulai memasuki Himalaya pada abad ke-7 Masehi, terutama di Tibet dan Bhutan, berkat pengaruh dari India dan Nepal. Raja Tibet Songtsen Gampo dan Raja Bhutan pada masa itu mengadopsi Buddhisme, yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah Himalaya. Praktik Buddhisme di Himalaya berfokus pada ajaran Mahayana dan Vajrayana, dengan biara dan lama memainkan peran kunci dalam pelestarian ajaran dan praktik. Hinduisme menjadi agama dominan di Nepal dan beberapa bagian Himalaya Utara India. Pengaruh Hinduisme terlihat dalam struktur sosial, upacara keagamaan, dan festival. Dinasti Malla dan Shah di Nepal mendukung pengembangan dan pelestarian Hinduisme di wilayah tersebut. Di beberapa bagian Himalaya, seperti di daerah tinggi Bhutan dan Nepal, agama animisme dan kepercayaan lokal masih dipraktikkan, di mana roh-roh alam dan dewa-dewi lokal dihormati. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kontak dengan penjelajah barat dan kekuatan kolonial mulai mempengaruhi wilayah Himalaya. Penjelajah seperti Sir George Everest dan pengukuran oleh British Survey of India mengarahkan perhatian internasional ke daerah ini. Meskipun wilayah Himalaya tidak pernah secara resmi dijajah seperti banyak bagian Asia lainnya, pengaruh Inggris dalam hal perbatasan dan administrasi di India mempengaruhi beberapa wilayah Himalaya. Dengan kemerdekaan India dan Nepal dari kekuasaan kolonial Inggris pada tahun 1947, serta pengakuan kemerdekaan Bhutan dan Tibet, suku-suku Himalaya mengalami perubahan sosial dan politik yang signifikan, yang berdampak pada struktur masyarakat dan hubungan antar komunitas. Di Tibet dan bagian-bagian Himalaya Utara India, bahasa Tibet adalah bahasa dominan. Bahasa ini memiliki banyak dialek, dan aksara Tibet digunakan untuk menulis teks-teks Buddhis dan literatur. Di Nepal, bahasa Nepali adalah bahasa utama, sedangkan di Bhutan, bahasa Dzongkha digunakan. Kedua bahasa ini memiliki pengaruh budaya yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap suku di Himalaya memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda, dipengaruhi oleh lingkungan, agama, dan sejarah. Misalnya, suku Sherpa di Nepal terkenal dengan keterampilan pendakian gunung mereka, sementara suku Bhutanese memiliki tradisi yang kaya dalam seni dan kerajinan. Suku-suku Himalaya sangat menjaga tradisi mereka, termasuk seni, musik, tarian, dan upacara keagamaan. Tradisi ini sering diwariskan secara turun-temurun melalui cerita rakyat, festival, dan praktik sehari-hari. Dengan globalisasi dan perubahan teknologi, beberapa suku Himalaya telah beradaptasi dengan cara hidup modern, tetapi banyak yang berusaha mempertahankan identitas budaya dan tradisi mereka. Sejarah dan asal-usul suku Himalaya menunjukkan bagaimana faktor migrasi, agama, kolonialisme, dan globalisasi telah membentuk masyarakat mereka. Suku-suku ini terus mempertahankan warisan budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemistisan suku Himalaya mengacu pada sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang khas di wilayah pegunungan Himalaya, yang meliputi bagian dari Nepal, India, Bhutan, dan Tibet. Kemistisan ini berakar pada kombinasi agama, praktik spiritual, dan kepercayaan lokal yang telah berkembang selama ribuan tahun. Di Tibet dan beberapa bagian Himalaya lainnya, Buddhisme Tibet, atau Vajrayana, adalah bentuk utama dari agama yang dianut. Ini mencakup ajaran dan praktik yang dikembangkan oleh Buddha, termasuk meditasi, mantra, dan ritual. Lama biksu memainkan peran penting dalam menjaga dan mengajarkan ajaran ini. Tempat-tempat seperti Lhasa Tibet serta beberapa biara di Bhutan dan Nepal, dikenal dengan lama seri mereka, yang menjadi pusat pembelajaran dan praktik Buddhis. Praktik seperti puja, sembahyang, mandala, gambar ritual,
dan Dzogchen pelatihan meditasi tingkat tinggi, adalah bagian integral dari kehidupan spiritual. Di Nepal, Hinduisme juga memiliki elemen kemistisan yang mendalam. Upacara ritual, sembahyang di kuil, dan penggunaan mantra merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada keyakinan dalam kekuatan energi spiritual dan pentingnya ritual untuk keseimbangan kosmik. Tradisi seperti yoga dan meditasi yang dipraktikkan oleh yogis dan risi suci juga mempengaruhi kemistisan di daerah Himalaya, dengan fokus pada pencapaian pencerahan dan penyatuan spiritual. Beberapa suku di Himalaya mempraktikkan agama animisme, yang melibatkan penghormatan terhadap roh-roh alam dan kekuatan spiritual yang diyakini menghuni pegunungan, sungai, dan hutan. Ritual dan upacara dilakukan untuk menjaga harmoni dengan kekuatan alam. Praktik-praktik ini sering mencakup pengorbanan, tari, dan puja yang dilakukan di tempat-tempat suci alami. Misalnya, di beberapa suku Bhutanese, tempat-tempat seperti gua dan pohon dianggap sakral dan dihormati melalui ritual khusus. Di Tibet, meditasi merupakan praktik inti dalam ajaran Buddhisme. Ini termasuk meditasi pada sifat kekosongan, pencerahan, dan pemahaman mendalam tentang sifat pikiran dan realitas. Di Nepal dan India, meditasi yogis seperti dhyana meditasi memainkan peran penting dalam pencapaian kesadaran tinggi dan pencerahan spiritual. Tradisi yoga, terutama yang berasal dari ajaran Hindu, sangat penting dalam kemistisan Himalaya. Berbagai jenis yoga, seperti Hatha Yoga, Raja Yoga, dan Kundalini Yoga, berfokus pada penyatuan tubuh, pikiran, dan jiwa. Festival Tahun Baru Tibet dirayakan dengan tarian, musik, dan ritual untuk mengusir roh jahat dan menarik keberuntungan. Di Nepal, festival ini merayakan dewa-dewi Hindu dengan upacara khusus dan perayaan yang melibatkan seluruh komunitas. Praktik pengobatan tradisional di Himalaya sering melibatkan penggunaan ramuan herbal, mantra, dan ritual untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan keseimbangan tubuh dan jiwa. Beberapa suku masih menggunakan saman dukun untuk berkomunikasi dengan roh dan meminta bimbingan atau penyembuhan spiritual. Biara Buddhis dan kuil Hindu di wilayah Himalaya sering dianggap sebagai tempat suci yang berfungsi sebagai pusat kegiatan spiritual dan tempat peribadatan. Banyak suku memandang pegunungan, sungai, dan gua sebagai tempat suci yang memiliki kekuatan spiritual. Ritual sering dilakukan di lokasi-lokasi ini untuk menghormati roh alam. Dalam Buddhisme Tibet, mandala, gambar ritual, dan mantra, kata atau frasa suci, digunakan untuk meditasi dan upacara, menggambarkan kosmos dan ajaran spiritual. Simbol seperti Om, swastika, dan lingam digunakan dalam upacara Hindu untuk mewakili kekuatan spiritual dan energi suci. Konsep karma, hukum sebab akibat, sangat penting dalam kedua tradisi Buddhisme dan Hinduisme di Himalaya. Ini mengajarkan bahwa tindakan baik atau buruk di kehidupan ini mempengaruhi kehidupan berikutnya. Kepercayaan pada reinkarnasi atau kelahiran kembali juga merupakan bagian dari filosofi spiritual, dengan keyakinan bahwa jiwa terus-menerus bertransmigrasi hingga mencapai pencerahan. Dalam Buddhisme dan Hindu, tujuan akhir adalah mencapai pencerahan atau penyatuan dengan kekuatan ilahi. Ini dicapai melalui meditasi, praktik spiritual, dan pemahaman mendalam tentang diri dan alam semesta. Kemistisan suku Himalaya merupakan campuran kompleks dari kepercayaan spiritual, agama, dan tradisi lokal. Ini mencerminkan bagaimana komunitas-komunitas di wilayah pegunungan ini telah mengembangkan sistem kepercayaan yang mendalam dan beragam, beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan kekayaan budaya mereka. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan berkenan subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan bersemangat lagi untuk menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Tentunya dukungan dari panjenengan sangat berarti bagi kami. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.